Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia hari ini. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sama kartunya untuk cek energi dia saat ini ataupun hari ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini aku melihat seseorang ini saat ini mungkin lagi mikir ya, lagi mikir tentang hubungan yang terjadi antara kamu dengan dia, ya. Dia merasa dia itu begitu sangat idealis gitu ya. Itu pikirannya dia. Dan dia sebenarnya masih ingin bersenang-senang juga. Arti kata dia belum ingin terikat, ya, belum ingin terikat dengan sebuah komitmen. Mungkinkah di sini ada perbedaan usia antara kamu dengan dia? Di mana mungkin kamu yang lebih tua, dia mungkin lebih muda, atau kamu yang laki-laki, dia perempuan yang lebih muda, ya. Sehingga dia belum memikirkan untuk berkomitmen. Apalagi mungkin di sini ada kondisi kamu yang sudah menjadi seorang, mohon maaf, duda atau janda begitu ya. Nah, jadi di situ dia mikir, apalagi mungkin dia yang single. Nah, jadi dia kayak mikir aku masih bersenang-senang, ya. Nah, mungkin saja ya saat menjalin hubungan dengan kamu, dia seperti menemukan sebuah jalan, jalan untuk mendapatkan satu kebahagiaan. Arti kata untuk menyenangkan dirinya, ya, untuk membahagiakan dirinya. Dari segi apa? Mungkin dari segi finansial, mungkin dari segi kebutuhannya dia, ya. Mungkin dia kayak ngerasa menjalin satu hubungan dengan kamu itu adalah keuntungan bagi dia. Dan dia tidak akan memikirkan nantinya kamu akan tersakiti atau dia akan tersakiti. Dia nggak akan mikir ke situ. Kenapa? Karena pikirannya saat ini hanyalah untuk bersenang-senang. Seperti tidak ada kedewasaan dalam dirinya. Gitu ya. Nah, ini yang aku lihat. Di sini juga dia merasa kayak apa ya? eh dia mikir lagi. Terkadang ada sih keraguan dalam dirinya dia. Seolah-olah aku serius nggak ya kan sama kamu gitu ya. Aku bisa bahagia nggak ya sama kamu? Tapi hatinya itu masih belum menemukan jawaban, ya, masih dalam keraguan. Nah, ini yang mungkin menjadi konflik yang berkepanjangan di antara kamu dengan dia. Di sisi lain mungkin kamu menginginkan hubungan ini serius, tapi dia mungkin selalu menunjukkan ketidakseriusannya. Apalagi di sini yang mungkin ya antara kamu dengan dia itu LDR. Nah, itu sulit sekali ya untuk menemukan sebuah jawaban dari semua masalah yang kamu dan dia hadapi. Apalagi sering berkonflik, sering kayak on off ya begitu. Nah, ini yang membuat dia kayak ngerasa, ya aku masa bodoh gitu loh. Itu yang dipikirkan dia. Nah, jadi sekarang kamunya gimana? Apakah hubungan seperti ini memang harus kamu pertahankan? Nah, sekarang kembali kepada kamu. Kita lihat dulu ya energinya. Nanti kita klarifikasi dari kartu tarot bagaimana energi kamu, bagaimana energi dia juga. Nah, di sini dia membuat sebuah pilihan ya untuk dirinya dia. Ya, sementara pilihan kamu, ya keinginan kamu, dia tidak memprioritaskan itu. Tapi dia memprioritaskan apa yang dia inginkan, ya. Bahkan dia sering menyalahkan kamu dalam suatu keadaan tertentu. Ya, seumpama mungkin ya kamu pengennya dia begini begitu. Nah, justru dia itu nggak mau kayak diatur, nggak mau kayak diarahkan. Dia maunya ya yang dilakukan itu berdasarkan keinginannya dia gitu loh. Itu membuat kamu kayak ngerasa mikir juga, ini orang serius apa enggak ya? Padahal kamu sebenarnya tahu gitu loh. Tahu dia ini eh, berkemungkinan ya tidak akan bersama dengan kamu atau berkomitmen dengan kamu. Dia mungkin tidak akan menerima kamu, tapi kamu bertahan gitu loh. Apa karena kamu sulit menemukan seseorang yang lain selain dia? Atau kamu sulit untuk membuka hati kamu untuk orang lain?
Nah, ini yang terbaca. Oke. Di sini ada success courage dream. Dia punya mimpi sih. Dia punya mimpi seperti ingin juga bahagia. Intinya di sini dia masih labil gitu loh. Punya keinginan untuk bahagia. Tapi dengan keadaan LDR atau dengan punya perbedaan antara kamu dengan dia, itu sulit dia menemukan solusinya. Ya, untuk menentukan sikapnya itu sulit gitu loh. Nah, jadi di sini apalagi dia mencoba untuk memiliki sebuah planning. Planningnya itu atau mungkin dia memberikan saran nih kepada kamu, di mana kamu yang menginginkan untuk berkomitmen dengan dia. Tapi dia belum memberikan jawaban. Justru dia memberikan rencana kepada kamu. Mungkinkah menunda atau apa ya? Mungkin ada ya di sini antara kamu dengan dia itu sudah punya hubungan sejak lama. Tetapi tidak ada hal-hal yang kunjung membaik gitu loh. Hubungan kamu dengan itu seperti stuck saja, tidak ada perkembangan. Justru mungkin selama ini kamu yang sebenarnya sudah dimanfaatkan, sementara kamu tidak menyadari, ya. Tapi memang kamu beranggapan ini hal yang wajar gitu loh. Hal yang wajar saat kamu membahagiakan dia dengan loyalnya kamu dengan cuan kepada dia gitu ya. Intinya kamu memberikan segala apa yang dibutuhkan untuk dia agar dia bahagia dan kamu juga bahagia sudah memberikan itu semua kepada dia. Berharap ya, sebenarnya kamu berharap dengan apa yang kamu berikan kepada dia, berharap dia membalas cinta yang mungkin lebih juga kepada kamu. Tapi apa yang kamu dapatkan? Ya, semua itu sia-sia ya. Jadi pengorbanan kamu selama ini itu udah tidak dihargai dia gitu loh. Dan dia beranggapan, ya wajar dong kamu berikan aku uang. Secara mungkin dia perempuan ya, kalau kamu laki-laki gitu loh. Kan kamu yang mencintai aku. Nah, jadi ke sana jadinya ya perkataannya. Apalagi di sini ya, kamu yang LDRan, sulit banget. Nah, apalagi juga kamu yang benar-benar kayak apa ya, punya perbedaan status sosial, ya. Status mungkin kamu yang sudah pernah menikah atau dia yang belum pernah menikah atau dia sudah pernah menikah gitu. Terkadang itu sulit perbedaannya itu, ya. Sulit untuk menemukan restu, mendapatkan restu dari orang tua atau keluarga itu sulit biasanya gitu loh. Nah, tapi sebenarnya kalau jodoh itu semua akan mudah. Oke, kita akan coba lihat ya dari kartu percintaan dulu di sini. Oke. Jadi seseorang ini sebenarnya ya dia itu masih ingin bermain-main, masih ingin bersenang-senang. Dia belum kepikiran untuk berkomitmen. Sementara kamu di sini ya, ya memang udah umurnya atau untuk waktunya untuk menikah ya. Sekarang pikirkan kembali, apalagi mungkin kamu yang sudah memiliki keturunan atau anak ya. Kamu yang dulunya terpisah dengan pasangan kamu atau apa ya, berpisah untuk selamanya atau berpisah sementara gitu ya, enggak ya. Maksudnya itu berpisah cerai gitu ya, bukan berpisah selamanya, enggak ya. Nah, ini aku melihat jadi seseorang itu kayak mikir, apalagi kamu itu yang loyal ya, yang terlalu baik sama dia. Jadi kamu akhirnya dimanfaatkan. Sekarang saatnya kamu itu menunjukkan kalau kamu itu ya bisa bahagia tanpa dia gitu loh. Kamu setuju kan seperti itu? Nah, di sini ada time with your friend, having fun. Dia memang lagi bersenang-senang saat ini. Lagi ininya dia itu tidak akan pernah memikirkan cinta. Ada pun cinta, tapi mungkin bukan bersama kamu gitu loh. Ini tentang dia. Jadi, ya kamu jangan berharap banyak terhadap dia. Karena dia sendiri di sini benar-benar lagi bersenang-senang. Mungkin saja kamu memberikan dia uang gitu ya. Terus dia manfaatkan dengan teman-temannya, dengan have fun gitu ya, hangout sama teman-teman gitu ya. Karena dia tahu kamu itu baik. Karena dia tahu kamu tidak akan membiarkan dia tidak punya apa-apa gitu loh, ya. Ini dia. Jadi saat ini dia benar-benar hari ini mungkin dia kayak lagi bersenang-senang sama teman-temannya. Dia tidak memikirkan kamu, sementara kamu memikirkan dia gitu, ya. Ini ada the dragonfly. Aku juga melihat di sini. Ini bisa saja kamu atau dia ya. Berharap ada sebuah perubahan yang terjadi di antara hubungan kamu dengan dia. Mungkin kayak ini harapan kamu ya terhadap dia.
berharap dia bisa menerima kamu, berharap mungkin, dia bisa berubah pikiran ya, tidak cuekin kamu lagi, tidak tidak abaikanlah kamu lagi, dan dia akan memfokuskan kamu, itu harapan kamu. Tapi sebenarnya ya kamu tahu, intuisi kamu sebenarnya sadar gitu loh, kalau dia itu mungkin tidak bisa kamu andalkan. Kalau dia itu hanya mencari uang kamu saja, atau memanfaatkan kamu saja. Nah, tetapi kenapa kamu tidak bisa keluar dari keadaan ini, ya? Nah, di sini ya, jika kamu benar-benar udah cuek sama dia, jika kamu benar-benar udah melepaskan dia, pengen move on dari dia, di sini terlihat dia masih stalking kamu. Dia akan merasa kehilangan kamu. Dia akan merasa kehilangan kamu. Karena apa? Karena selama ini apa yang dibutuhkan itu dapat dari kamu. Nah, namun saat dia tidak terkoneksi dengan kamu atau kamu lebih mengabaikan dia, kamu lebih meninggalkan dia mungkin benar-benar membutuhkan kamu jadinya. Ya, karena seperti biasa mungkin dapat saweran terus dari kamu gitu ya. Nah, tapi saat ini dia tidak seperti itu lagi gitu loh. Dia udah jauh dari kesenangannya dia gitu. Mungkin saja nanti suatu saat nanti dia akan sadar kalau kamu itu begitu penting bagi dia, ya. Nah, di sini ada the butterfly. Ini bisa saja kamu atau dia ya. Next fase, ada fase berikutnya yang akan terjadi. Ya, antara kamu dengan dia mungkin saling-saling menyembuhkan keadaan, ya, menyembuhkan kondisi masing-masing. Intinya merenunglah, merenung apakah hubungan ini pantas untuk aku lanjutkan, apakah hubungan ini mungkin pantas untuk dibawa ke jenjang pernikahan begitu ya. Di sini memang ada sih, ada wedding ring. Ada satu pernikahan yang terjadi. Mungkinkah di antara kamu dengan dia, setelah kamu meninggalkan dia baru sadar kalau kamu itu begitu berarti, kalau kamu itu orang yang baik, kalau kamu itu mungkin orang yang penuh pengertian, ya, dan mungkin tidak perhitungan juga gitu loh. Makanya di sini mungkin saja akan terjadi pernikahan antara kamu dengan dia, akan terjadi komitmen untuk selanjutnya. Ya, ada fase selanjutnya yang terbaca di sini. Oke. Di sini juga ada nih fase baru juga akan terlihat. Learning, kamu dengan dia akhirnya belajar dari masalah yang pernah terjadi atau dari masa lalu ya, sehingga membuat dia sadar ya, sehingga membuat dia sadar kalau dia itu memang harus benar-benar berubah gitu. Oke. Oke, kita akan coba cek ya dengan kartu tarot. Seperti apakah klarifikasi dari kartu-kartu orakel yang sudah kita tebar ini? Kita akan coba lihat ya. Baik teman-temanku, fokus pada kartu ini. Kita akan coba cek bagaimana cerita yang terjadi untuk selanjutnya tentang kamu dengan dia. Karena di sini memang terlihat ada sebuah pernikahan. Di sini ada Queen of Kalikas. Untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, ini ada Queen of Kalikas. Ini energinya kuatnya memang sih dia. Saat kamu sudah meninggalkan dia nantinya, dia mungkin bahkan akan mengejar kamu. Dia seperti tidak ingin melepaskan kamu saat dia diberikan kesempatan lagi gitu loh. Ini dia. Karena mungkin dia baru sadar kalau orang-orang yang mungkin pernah dekat dengan dia itu tidak seperti kamu gitu. Ya. Lanjut. Di sini ada Five of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi. Bahkan di sini mungkin sempat juga ya, dia menghadirkan orang ketiga. Nah, dia mungkin sudah menjalin hubungan dengan seseorang, tapi ternyata seseorang itu tidak seperti kamu. Itu yang membuat dia akan kembali ke kamu di sini. Ya, mungkin saja orang tersebut tidak loyal atau kurang care sama dia atau tidak peduli sama dia, tidak memahami dia gitu ya. Jadi dia akhirnya sadar kamu adalah yang terbaik gitu. Ya. Ini ada Aries, Leo, Sagi. Intinya akan ada konflik. Ada konflik yang terjadi antara dia dengan orang tersebut, terus dengan kamu. Arti kata apa yang dia inginkan ya semuanya pada hilang gitu loh. Ya, karena konflik ini juga semuanya membuat dia itu kayak jadi hidupnya itu berantakan. Oke. Ini ada Knight of Pentacles. Nah, seseorang ini benar-benar seperti mencari seseorang yang memang bisa membuat intinya kebutuhan dia itu tercukupi gitu loh ya, dan seseorang itu akan berhati-hati lagi untuk bersikap, untuk mencari, untuk menentukan pilihan ya, karena dia tahu ternyata hanya kamu yang begitu baik terhadap dia
yang mau memberikan segalanya, ya. Jadi terkadang kita itu tidak bisa ya terlalu baik sama orang, kadang mereka-mereka itu memanfaatkan kita. Nah, di sini aku harap kamu akan lebih tegas gitu loh ke depannya. Kita boleh baik, tapi terlihat juga kepada siapa kita baik. Dan kita tahu, jika kita tahu kalau seseorang itu mungkin tidak bisa diandalkan, ngapain juga kita mungkin pertahankan hubungan itu. Nah, ini dia. Seseorang ini seperti ingin mencari keseimbangan, ya. Mencari keseimbangan mungkin bersama dengan kamu. Ini ada Ten of Pentacles. Dan pada akhirnya mungkin dia tahu kalau kamulah yang bisa membuat hidupnya itu kayak seimbang. Dan ini juga membuat dia bahagia dari segi keuangan juga. Itunya di sini cuan sih ya, lebih kepada cuan, ya. Ya namanya cinta itu tidak tidak bisa juga hidup dengan cinta ya, pasti dengan uang juga ya. Ya gimana kita mau makan, nggak mungkin dong makan cinta kan nggak kenyang. Setidaknya cinta itu kita artikan bagaimana cara kita untuk membuat hidup kita itu saling seimbang dalam segi apapun. Mungkin saling mensupport, saling membantu, ya, saling menguatkan dan lain-lainnya. Nah, ini yang aku lihat. Oke. Nah, teman-temanku, kita akan lihat zodiaknya apa ya, inisialnya ya. Inisialnya ini tadi ada Cancer, Pisces, Scorpio juga ya, ada Taurus, Virgo, Capri. Inisialnya siapa yang terkoneksi dengan kamu? Oke. Ya. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Nah, dia akan kembali sama kamu nih. Dia mantan yang pernah menyakiti kamu ya. Oke, mantan yang pernah menyakiti kamu. Ada P yang pernah selingkuh. Mungkin saja ya, dia pernah selingkuh, tapi pada akhirnya dia tahu kamu lah yang terbaik. Ini ada H, saudara teman. Ini ada D dan Y, ada tetangga. Oke. Untuk zodiaknya, kita akan coba lihat yang kuat koneksinya dengan kamu. Siapa? Ada Aries. Ada Cancer. Sagittarius. Ada Aries. Aquarius. Itu zodiak ya yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke, baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun terbaca, semoga bisa membuat kamu bahagia ya dan tercerahkan di sini. Kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca. Oke, maksudnya udah mulai terbaca. Nah, ini aku simpulkan ya. Seseorang ini sebenarnya masih ingin bersenang-senang, tapi pada akhirnya dia menginginkan kamu. Kenapa? Karena kamu orang yang mungkin bisa memenuhi semua kebutuhannya. Ya, oke teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.